Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, pada hari ini tanggal 8 bulan Juli tahun 2025 kita masuk pada sesi akhir ya Pak, perkuliahan. Jadi kalau kita lihat di kalender perkuliahan ini kita sudah pertemuan ke-12 ya. Artinya kita sudah memasuki di sesi akhir perkuliahan. Karena itu mungkin nanti kita akan melaksanakan evaluasi ya di akhir perkuliahan, dan insya Allah kalau tidak halangan nanti saya tayangkan di akhir perkuliahan. Nah, oleh karena itu kita awali perkuliahan kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lihat di kelas ya Pak ya, Bapak Ibu, kita lihat ke kelas kita dulu. Di kelas kita pada mata kuliah pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI ini, kita sekarang sudah masuki tentang pengembangan pembelajaran PAI untuk remaja ya, untuk remaja. Nah, kehadirannya nanti akan tayang sekitar jam 16.25. Demikian juga ada beberapa materi yang disertakan akan tayang juga pada sekitar jam 16.25. Nah, karena itu kita sekarang mencoba membahas tentang pengembangan PAI, media pembelajaran PAI bagi remaja. Kita cari filenya dulu. Nah, ini ya. Kemudian juga di sini saya sampilkan juga beberapa hal ya terkait dengan perkembangan remaja ya dalam perspektif psikologis dan biologis. Nah, nanti itu ada di kelas, tayangan kelas. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas tentang pengembangan sumber belajar dan media pembelajaran PAI untuk remaja. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang menggunakan aplikasi pengembangan pembelajaran berbasis web. Nah, berbasis web itu kemarin sudah disampaikan bahwa saat ini, pada era sekarang ini, mau tidak mau seorang guru harus memiliki halaman website ya, baik yang berbayar maupun yang sifatnya mandiri atau gratis gitu ya. Nah, seperti misalkan model pembelajaran CITES dan model yang lainnya, di mana tentunya model-model pembelajaran itu ya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai salah satu bahan referensi untuk peserta didik. Nah, sekarang kita memahami dulu tentang karakteristik remaja. Ya, karakteristik remaja itu kalau berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia itu yang dimaksud dengan remaja di usia 10 ya sampai dengan 19 tahun. Artinya kalau 10 itu biasanya sudah menginjak anak-anak usia SD ya, di kelas 5 atau kelas 4 lah. 5, 6, kalau 19 itu paling tidak siswa SMA. Jadi masa-masa sekolah itu bisa disebut sebagai masa remaja. Nah, kemudian karakteristik dari segi usia, kemudian karakteristik dari segi pengetahuan,
dia adalah sosok yang ingin tahu dan ingin diakui, kemudian juga berusaha untuk mandiri sesuai dengan usianya, kemudian juga kondisi emosional tidak stabil, nah itu remaja. Berarti anak-anak usia SMP, SMA ya atau SD di kelas tinggi ya, kelas 5, 6 atau 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Nah, kelas-kelas itu adalah masa remaja di mana mereka memiliki karakteristik bahwa keadaannya ingin diakui, kemudian juga mandiri, kemudian juga kecenderungan dari emosinya yang tidak stabil. Kemudian yang ketiga itu salah satu karakteristik itu adalah usia-usia itu adalah pencarian jati diri. Nah, jati diri. Untuk pencarian jati diri ini biasanya mengidentikan, menginginkan, ingin menjadi apa, itu sudah tercatat ya dalam dirinya ya. Nah, karena biasanya pada usia-usia tersebut cita-citanya mau jadi apa seperti itu ya. Jadi masih memiliki prospek perjalanan yang panjang dan kemudian keinginan itu dibuktikan dari aktivitasnya ya. Ketika dia ingin menjadi seorang ilmuwan ya paling tidak dia akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang mendukungnya. Ketika menjadi seorang olahragawan atau pemain sepak bola misalkan, nah, pada usia-usia itu maka didukung oleh orang-orang tuanya untuk bisa masuk klub-klub tertentu yang mendukung karirnya. Dan juga karakteristik usia remaja itu salah satunya adalah suka tantangan dan pengalaman baru. Ya, namun ciri-ciri atau karakteristik ini tidak semuanya sama. Setiap remaja memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu yang memang dipengaruhi oleh kondisi sosial, kondisi masyarakat, kondisi ekonomi, dan lain-lainnya. Ya, kondisi-kondisi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Masa-masa ini disebut juga sebagai masa emas ya, golden age, di mana mulai tumbuh sempurna panca inderanya dan juga daya rekamnya masih kuat, sehingga masa ini adalah masa-masa yang penting untuk menanamkan nilai-nilai, terutama nilai-nilai keagamaan. Nilai keagamaan sangat penting ditanamkan pada anak usia-usia seperti ini agar kedepannya memiliki karakteristik yang diharapkan. Nah, kemudian ketika pada masyarakat, pada anak muda, anak-anak remaja, maka jenis media pembelajaran PAI apa yang pas ya untuk mereka? Ya, sebenarnya media itu sangat beragam. Alat untuk mencapai proses pembelajaran dengan media itu sangat beragam. Nah, ada media visual, ya ada infografis, komik-komik Islami ya, atau cerita-cerita lain juga penting. Itu media visual. Ada media audio, podcast, atau kajian-kajian, atau lagu-lagu tertentu yang menambah keimanan, religiositas, itu juga penting. Kemudian juga ada audio visual, pandang dengar, ada video hikmah, ada film-film, nah itu juga sangat cocok, apalagi sangat dekat dengan kehidupan mereka, itu sangat penting. Kemudian juga ada interaktif ya terkait dengan kuis, game, edukasi, game-game education atau game-game permainan-permainan yang mendidik, ataupun dengan e-learning ya, proses pembelajaran berbasis informasi ya, seperti macam-macam sekarang platformnya banyak. Kemudian juga ada media sosial ya seperti Instagram, TikTok, YouTube dan lainnya. Ini juga media-media sosial yang alat-alat ya atau jenis media pembelajaran yang memang tidak terpisahkan dalam kehidupan remaja. Bagaimana kemudian guru-guru PAI menyikapinya, tentunya juga harus hadir dalam dunia mereka. Jika hadir dalam dunia mereka, maka proses pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu tentunya akan
mudah dipahami. Kemudian ada juga sumber belajar digital ya untuk remaja. Ada sumber belajar sekarang ini, proses pembelajaran sudah menggunakan aplikasi, proses pelajaran bisa menggunakan beragam aplikasi, maka kita bisa menggunakan referensi atau aplikasi Al-Quran dan hadis. Ya, kalau dulu Al-Quran dan hadis berbentuk suhuf ya, lembaran-lembaran, kita ambil berdasarkan jumlah yang tersedia. Nah, sekarang sudah masuk pada ruang-ruang virtual, ruang-ruang handphone ya, termasuk ayat-ayat Quran, hadis-hadis itu banyak sekali ya. Ada di dua hadis ya, di mana ada kutubut tis'ah, jadi kitab 9 kitab standar hadis. Nah, itu bisa mencari kata-katanya dengan menggunakan search ya, tidak menggunakan daftar pustaka lagi. Nah, itu juga memudahkan kita untuk mencari ayat hadis berapa, ayat keberapa, sumber keberapa. Dari proses ini juga harus dikuasai ya, sehingga ketika menggunakan referensi itu lebih memudahkan. Kemudian juga guru-guru juga harus mampu menguasai tentang e-book interaktif PAI ya. Nah, jadi guru-guru harus bisa mampu menulis buku pelajaran, atau kemudian buku pelajaran itu dibuat e-book ya, dengan tampilan mulai dari cover, mulai dari daftar isi, mulai dari isinya sendiri ya, itu sangat harus berkaitan dan bertujuan sesuai dengan kurikulum. Kemudian juga bisa LMS learning, manajemen dari proses pembelajaran itu, ada rumah belajar, Pemuda Islam dari Kemen, kemudian juga ada YouTube ya. Contoh ini akun ya yang memang banyak sekali informasi-informasi digital yang bisa dijadikan sumber untuk belajar. Tapi perlu diketahui bahwa sumber-sumber belajar ini memang harus memenuhi kriteria kesahihan ya, kebaikannya, referensinya harus benar-benar terpercaya. Nah, kemudian dalam pendidikan bagi remaja ini banyak teori yang digunakannya, seperti teori Piaget ya, di mana operasional formal abstrak, Erikson tentang identitas remaja versus masa-masa kebingungan. Kemudian yang ketiga itu ada Bandura dengan observasi dan modeling. Nah, kita pendapat nih dari John Figit ya, yang mengatakan bahwa tahap operasional formal. Nah, tahap operasional formal dalam pendidikan itu dimulai pada usia 11 tahun ke atas, atau dimulai pada usia 11 tahun. Ciri-cirinya menurut ahli ini apa? Pertama, bahwa tahap operasional itu mulai pada usia remaja. Tahap operasional itu artinya tahap di mana mereka mulai mampu memahami dirinya, ya, lingkungannya, kondisi belajarnya, mulai dari usia remaja dan berlangsung hingga dewasa. Kemudian yang kedua, individu mampu berpikir abstrak. Ya. Jadi berpikir manusia itu pada dasarnya kalau didasarkan pada usia, maka manusia itu ketika masih bayi atau masih kecil, maka berpikirnya sangat sederhana dan itu didasarkan atas berpikir konkret, ya, konkret. Tapi ketika dia sudah beranjak remaja dan dewasa, perlahan-lahan sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan hipotetik dedukatif. Berpikir dari umum ke khusus ya, dan dari khusus ke umum. Nah, kemudian apa sih berpikir abstrak itu? Ya, berpikir abstrak itu berpikir yang ada di dalam dunia ide, gagasan. Ya. Ketika mendefinisikan sesuatu, itu bisa tanpa melihat sesuatu dan mendefinisikannya sesuai dengan pengalamannya. Karena itu berpikir abstrak itu biasanya selama usia itu bertambah, maka nanti berpikir abstraknya akan semakin tumbuh.
Tapi ketika masih sangat usia-usia remaja atau usia-usia prasekolah misalkan, anak-anak itu berpikir konkret. Maka pada anak-anak usia PAUD atau usia SD ya, itu berpikirnya langsung menggunakan memfungsikan, merangsang fungsi dari motoriknya. Ada motorik halus dan motorik kasar ya. Ada melompat, ada berbicara, itu dilatih. Nah, karena itu anak-anak usia PAUD atau usia SD itu memang tidak ada kewajiban untuk diajarkan mengenal huruf atau membaca gitu ya. Atau bukan mengenal huruf, tapi membaca. Karena membaca itu pada dasarnya adalah mulai anak itu pada usia sekolah dasar. Namun pada kenyataannya saat di kita ini anak-anak sudah dijejali dengan hal-hal yang terkait dengan akademik ya. Padahal Maaf, itu ada yang mau masuk, Pak. Oke, sebentar ya, saya cek dulu. Ya, ini masuknya ini sebenarnya harusnya otomatis ya. Oke, sudah masuk ya? Bu Juliantika susah masuk katanya. Siti Nurjana, Ilham Sudah. Anwar. Udah sekarang. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi berpikirnya adalah tahap operasional ya, mampu berpikir abstrak ya. Jadi kalau kita belajar matematika kepada anak-anak usia kelas-kelas rendah itu, jangan berpikir setengah ditambah setengah, dia akan sulit berpikir setengah itu apa. Tapi kita bawa belajar matematika bisa aja kita suruh mereka bawa semangka ya, ini semangka satu kita potong, yang jadi setengah itu berarti konkret setengahnya, tidak berada di awang-awang. Maksudnya berpikir abstrak dan berpikir konkret. Kemudian anak-anak usia 11 tahun ke atas itu menurut ini adalah dapat menganalisis kemungkinan. Jadi bukan hanya realitas, jadi sudah berpikir kalau begini maka akan begini. Kalau bertingkah laku seperti ini maka akibatnya akan begini. Itu sudah mulai dipahami secara sederhana untuk mereka. Nah, kemudian ada juga mampu berpikir metakognitif ya. Jadi mampu memikirkan proses berpikirnya sendiri. Jadi mulai mendialog dengan dirinya terkait dengan pengalaman apa yang diterimanya, kemudian pengalaman itu untuk diimplementasikan ya dalam kehidupannya sesuai dengan nilai-nilai yang dipahami oleh dirinya. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa anak-anak usia 11 tahun ke atas itu memiliki kemampuan berpikir abstrak ya, tidak lagi terbatas pada hal-hal konkret, mampu memahami konsep keadilan, apa itu adil, ya tidak berat sebelah, misalkan apa itu keadilan, posisi di tengah-tengah, memahami apa itu kebebasan, memahami makna apa itu dosa, iman dan lainnya. Kemudian pemikiran hipotetik deduktif ya mampu merumuskan hipotesis dan mengujinya secara sistematis. Artinya dalam konteks yang sederhana. Nah, hipotesis itu adalah sebuah kesimpulan yang memang perlu diuji. Dan itu perlu dilakukan sebuah eksperimen dalam memecahkan masalah. Kemudian juga mampu berpikir idealistis dan reflektif. Berpikir tentang bagaimana seharusnya dunia ini berjalan, itu sudah mulai dipikirkan. Sehingga mampu mengkritik sistem sosial, mampu mengkritik keyakinan atau agama, atau keluarga ya bila dianggap tidak sesuai dengan nilai yang dipahami secara ideal oleh mereka. Kemudian dalam kemampuan berpikir berlogika abstrak, ini mampu membuat generalisasi dari hal-hal spesifik dan mampu mengikuti argumen-argumen yang kompleks. Ini menurut teori Jane Piaget ya. Sehingga teori-teori ini bisa juga dijadikan referensi ya untuk mengembangkan proses-proses pembelajaran pada usia remaja. Nah, kemudian lagi ada teori Erikson. Ya, dia menyatakan dalam teori-teorinya pada anak usia 12 sampai 20 tahun, yaitu disebut sebagai sebuah masa remaja juga. Nah, tantangan utamanya adalah membangun identitas diri yang stabil. Nah, ciri-cirinya apa?
utama anak-anak usia ini masih bergelut dalam pencarian jati diri. Siapa aku gitu, apa tujuan hidupku, itu sudah mulai pertanyaan-pertanyaan ini ada dalam benaknya. Saya dari mana, untuk apa, akan kemana. Nah, kemudian juga mencoba berbagai peran, gaya hidup atau kelompok bahkan keyakinan. Jadi mereka menganggap ya suka meniru, mencontoh anak-anak yang suka meniru atau mencontoh gaya-gaya hidup sebagai kritik ya terhadap gaya hidup yang dihadapi saat ini. Ya, misalkan sering ya dengan budaya-budaya Barat ya, budaya-budaya Barat mana yang sedang tren mereka ikuti, dari mulai gaya rambut, berpakaian, bersepatu, dan lain segala macamnya. Itu pada dasarnya adalah sebuah proses pencarian jati diri. Kemudian anak usia ini menurut Terry Erikson itu eksperimen sosial dan emosional. Sering memiliki keinginan yang beragam. Ketika enaknya jadi tentara, dia bercita jadi tentara. Ketika ada seorang legislatif, ya dia ingin niat jadi legislatif. Ingin jadi presiden misalkan. Nah, itu juga masuk eksperimen sosial dan emosionalnya masih berubah. Kemudian tekanan dari lingkungan keluarga, teman sebaya, media, dan guru mempengaruhi identitas yang sedang terbentuk. Jadi sumber-sumber yang berasal dari guru, berasal dari orang tua lingkungan, ya berdasarkan dari teman-teman sebayanya, itu sangat berpengaruh. Maka kenakalan-kenakalan remaja sebenarnya dimulai dari usia ini. Nah, kalau tidak ditangani secara baik, ini bisa mengkhawatirkan ke depan, apalagi saat sekarang dalam konteks lingkungan di kita, banyak sekali paparan-paparan dari pengaruh-pengaruh negatif ya. Yang ini harus ditanggulangi oleh semua, oleh komponen-komponen bangsa ini harus mampu menanggulangi. Maka dalam konteks ini maka sebenarnya apa yang dilakukan oleh seorang pimpinan seperti gubernur, KDM ya misalkan, nah itu juga hal yang memang patut difikirkan untuk menanggulangi dari tindakan-tindakan yang dianggap berpengaruh ya pada kehidupan anak remaja. Yang diharapkan adalah bahwa remaja ini memiliki jati diri, memiliki kemauan yang kuat untuk sesuatu yang baik. Nah, kemudian jika berhasil ini menemukan identitas yang kuat, kemudian juga rasa kesetiaan pada nilai prinsip dan diri yang disadari. Jadi kalau menemukan keberhasilan dari apa yang dilakukan, maka akan membentuk sebuah fidelity ya, kesetiaan. Tapi jika gagal, maka akan memunculkan kebingungan atau alienasi sosial atau kegelisahan spiritual ya. Bisa menyebabkan kecenderungan mengikuti kelompok tanpa pertimbangan. Kemudian ada lagi teori Albert Bandura, social learning theory. Jadi teori pembelajaran sosial, di mana ciri-cirinya untuk remaja pertama adalah observational learning, belajar lewat mengamati. Remaja belajar dengan mengamati orang tua, guru, tokoh agama, teman sebaya, influencer ya di media-media sosial, pegiat-pegiat media sosial, meniru apa yang mereka lihat, baik dari gaya bicara, sikap, dan lainnya, dan ini bisa mempengaruhi remaja tersebut. Kedua, ada modeling, peniruan atau mencontoh perilaku yang dianggap menarik atau dihargai, kemudian lebih cenderung ditiru. Kemudian meniru tokoh yang populer ya, artis-artis biasanya menjadi sesuatu yang ditiru oleh mereka, dari model pakaian, model rambut, ya, dan lain dalam segala macam. Nah, karena anak-anak pada usia remaja ini sangat meniru ya, sangat mudah atau kecenderungan untuk mencoba dan meniru sesuatu yang baru yang mereka anggap baik, walaupun sekedar dari anggapan mereka. Nah, kemudian dalam proses belajar pada anak-anak remaja menurut Albert Bandura itu ada atensi, retensi, reproduksi, dan motivasi. Apa itu atensi? Memperhatikan model. Retensi, mengingat ya perilaku. Reproduksi, mencoba melakukan ulang, memproduksi ulang.
kemudian ada motivasi, termotivasi untuk mengulangi jika dapat penguatan atau pujian penerimaan. Nah, ini tahapan-tahapan ya, di mana mereka melihat, memperhatikan, kemudian juga apa yang dia diperhatikan itu diingat, kemudian jika diingat, kemudian mereka bisa menimbulkan sesuatu yang baru, kemudian juga setelah itu memotivasi jika mendapat penguatan atau pujian tertentu. Nah, kemudian kelebihan media pembelajaran untuk remaja adalah yang harus kita lakukan adalah pertama relevan. Jadi media pembelajaran yang kita berikan bagi remaja itu harus relevan dengan kehidupannya. Jangan kita mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan zamannya gitu. Ini harus relevan. Kemudian menggunakan media yang mampu meningkatkan kreativitas. Kreativitas baik daya berpikir, tingkah laku dan segala macamnya itu harus mampu meningkatkan kreativitasnya. Ketiga, memudahkan pemahaman tentang nilai-nilai Islam. Itu salah satu kelebihan yang harus dilakukan ketika kita memiliki media. Kemudian meningkatkan interaksi dalam proses pembelajaran. Kemudian kekurangannya adalah distraksi dari media sosial. Ada dampak-dampak negatif yang selalu muncul dalam media sosial. Sehingga akan kesulitan kita, mana sih yang lebih banyak positifnya atau negatifnya. Kalau positifnya untuk belajar sepertinya memang akan terkalahkan oleh dampak negatifnya ya, dari perspektif kita. Karena dampak negatif itu sering meniru, kadang-kadang dia goyang-goyang sendiri, joget-joget sendiri ya, kemudian direkam dan dimasukkan dalam media sosial. Dibanding dengan mereka menyaksikan sesuatu tayangan-tayangan yang lebih berorientasi pada pendidikan dan nilai. Kemudian ada ketergantungan teknologi ya, jadi mereka ini sudah sangat tergantung dengan teknologi. Handphone itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya. Ketika HP-nya sudah terpisah dari dia, gelisah, merasa kehilangan ya, karena tidak memiliki akses. Dan ini memang sudah menjadi gejala pada remaja saat ini. Kemudian juga akses dari media itu memang tidak merata, itu salah satu kekurangannya. Dan yang penting adalah kita memerlukan literasi digital, baik guru maupun siswa harus terpenuhi referensi-referensi terkait dengan digital. Nah, inilah materi yang disampaikan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jika ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan, dan ini materinya insya Allah sudah ada di kelas, dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi kehadiran di kelas. Dan hari ini kalau saya lihat jadwal itu adalah agenda terakhir ya pertemuan kita untuk mata kuliah ini. Karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebersamaan kita dalam perkuliahan ini, dan juga mohon maaf jika banyak hal-hal yang memang kehilafan atau kesalahan. Nah, selanjutnya jika ada hal yang didiskusikan, disilahkan, dan saya nanti akan menyampaikan mungkin terkait dengan ujian yang harus diselesaikan. Nah, nanti tetap ada di Google Classroom ya. Itu saja mungkin, jika ada hal yang ditanyakan disilakan, dan teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi kehadiran ya di kelas kita ini. Terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan dari rekan-rekan sekalian? Dari Pak Saifullah mungkin? Silakan. Baru masuk Bang, materinya nggak tahu. Ya. Baru bisa masuk. Ya nggak apa-apa, baru masuk pun yang penting bisa masuk. Maaf. Ya, isi kehadiran. Nanti insya Allah rekamannya juga saya sampaikan di kelas. Mungkin Pak Panut, silakan Pak Panut, ada yang diskusikan. Mikrofonnya diaktifkan, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu atau kapan itu saya lupa mengikuti acara ini, atau nggak tahu pemateri dari mana tentang remaja ya Pak. Ya. Itu ada yang menyampaikan bahwasanya umur 13 sampai 18 atau 19 tahun. Nah, tadi
disampaikan umur 10 sampai 19. Tapi Ya. sebenarnya kalau kebanyakan sih untuk mencari jati diri, kalau anak SD itu kan masih usia main lah. Tapi kalau Ya. sudah usia SMP atau katakanlah umur kelas 8 ya, umur kelas 8 itu udah 14, umur 15, hampir 15 itu memang sudah untuk mencari jati dirinya akan lebih banyak. Jadi rasa ingin tahunya itu sebenarnya untuk terutama masalah-masalah yang keluar itu lebih banyak dibanding anak-anak umur 10 tahun atau 11. Kalau 12 mungkin sudah agak mulai lah ya. Nah, dulu seperti itu, jadi umur 13 ke sana, 11, 15, 16, 17, 18 atau mungkin sampai 19 tahun. Jadi kalau anak-anak usia SD itu kayaknya belum begitu memikirkan sampai ke hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau untuk anak-anak SMP itu memang sudah banyak. Jadi ya mungkin katakanlah tentang cinta, tentang dengan lawan jenis dan sebagainya. Tapi kalau anak SD walaupun sudah ada lah ya yang namanya udah tahu, udah punya pacar segala kan, cuman masih sekedar main-main lah gitu. Tapi kalau udah SMP itu kadang ada yang sampai serius, nyampe jadian bener, nyampe nikah bener itu dari SMP. Soalnya ada anak didik saya yang dari SMP, dari MTS kelas 2, akhirnya ya bener menikah sampai sekarang itu. Gitu, Pak. Ya. Mungkin itu, Pak. Ya, untuk masalah memang terima kasih Pak. Ini artinya memang dalam mendefinisikan tentang remaja ini banyak sekali perbedaan pendapat. Ya. Kalau kita melihat dalam perspektif WHO, misalkan dia menganggap bahwa anak usia 10 sampai 19 tahun itu termasuk kategori remaja. Nah, namun kalau kita konteks dalam Indonesia, kalau 10 tahun kan itu paling usia kelas 4, 5 atau 6 lah gitu ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya materi ini sangat terkait dengan anak-anak yang ya usia-usia itu, baik SMP maupun SMA. Karena usia 19 tahun itu rata-rata adalah usia di mana anak-anak itu pada SMA atau MA ya, pada usia-usia itu. Di mana anak-anak itu terus tumbuh, berkembang sesuai dengan gayanya. Dan gaya mereka itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan guru, lingkungan, masyarakat, dan juga faktor-faktor lainnya, baik dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kaitkan dengan konteks dalam ajaran Islam? Nah, maka dalam Islam itu kan kemudian konteksnya adalah baligh. Nah, baligh itu jelas ditandai bukan dengan umur ya, tapi kalau bagi perempuan itu ketika anak itu sudah menstruasi. Kalau menstruasi itu usia kelas berapa di SD itu? Mungkin juga sudah kelas 4 ya sudah kalau untuk saat ini ya. Mungkin ya. Tapi saya nggak begitu paham persis. Tapi kalau untuk remaja jelas kan usianya 15 tahun dalam Islam itu. Nah, termasuk juga batas-batas yatim dalam beberapa literatur itu disebut yatim ketika dia itu belum balik. Kalau sudah balik maka statusnya menjadi hilang. Itu dalam beberapa literatur. Nah, artinya memang dalam konteks seperti ini yang menjadi bahasan kita untuk pendidikan anak remaja ya paling tidak kriterianya itu anak untuk usia sanawiyah, SMP atau juga SMA atau aliyah. Nah, artinya setelah itu mungkin mereka itu menjadi bukan remaja lagi, menjadi anak muda. Tapi sekali lagi ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan kematangan jiwanya ya, perkembangannya. Di sini kan hanya mengelompokkan berdasarkan usia, tapi pada hakikatnya adalah tergantung pada setiap individu yang dalam menghadapi lingkungannya dan kehidupannya kesehariannya dengan masyarakat. Nah, paling tidak ketika kita mengajar anak usia seperti itu, seperti apa untuk mengajar PHI, nah gitu kan. Nah, paling ketika mengajar PHI maka pemilihan media sosial juga harus mengarah kepada gaya-gaya anak tersebut. Maka kemudian dalam materi ini juga saya lampirkan dalam bentuk pilot ya tentang secara psikologis anak-anak usia seperti itu. Nah, itu mungkin
terkait dengan anak-anak usia-usia remaja ini. Paling tidak kita harus bisa mempengaruhi pemikiran mereka, termasuk juga ketika menggunakan alat atau media untuk proses pembelajaran pada mereka. Nah, itu mungkin Pak Panut ya diskusi kita kali ini ya. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Insya Allah nanti akan saya sampaikan lah, saya tayangkan lah rekaman ini, mudah-mudahan kalau ada rekamannya. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti perhatikan saja tayangan-tayangan di kelas, saya akan memberikan tugas akhir ya, terkait dengan ujian pada mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf sekali lagi atas kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.